عدى من البلاهي، الكرة تتخلص من أمامي. أكثر من كرة هوائية كانت للمنتخب. حذاري محاولة والكرة إلى خارج الملعب. المحاولة الماضية إلى خارج الميدان بلا شك أن ذلك أمر إيجابي جدا ومثالي للأخضر. ولا بوشل، برافو نواف بوشل، برافو يمشي كورته في وسط الميدان. نقلت الكرة من جديد، قطعت الكرة لصالح المنتخب العراقي من الجناح الأيسر. الكرة تتخلص من البلاهي. يا ناصر، الكرة الماضية كان هنالك اثنين. محاولة موجودة ترسل الآن للأمام ولكنها تتخلص. سرعة ما تصل حذاري، الكرة موجودة خطيرة. الله يقطع الكرة ممتازة، تصويبة. لا 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 حذاري من هذه الكرة. حذاري حذاري حذاري، عدى سالم. جول 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 جول، صقور المملكة. Timnas U12 Indonesia juara dunia di Qatar, menaklukkan Raja Asia lewat drama adu penalti di panggung megah Piala Dunia U12 yang digelar di Qatar. Sebuah kisah luar biasa lahir dari tanah Nusantara. Timnas U12 Indonesia yang datang dengan prediksi hanya 2% peluang untuk menjadi juara, berhasil menorehkan sejarah emas. Mereka menaklukkan Jepang, tim yang dijuluki Raja Asia dalam sepak bola usia dini, dalam final yang penuh ketegangan dan emosi. Lewat drama adu penalti, Indonesia keluar sebagai juara dunia dengan skor 2-1. Timnas U12 Indonesia memulai turnamen ini sebagai kuda hitam. Tidak ada analis sepak bola yang menempatkan mereka sebagai favorit. Grup mereka diisi oleh negara-negara kuat seperti Argentina, Inggris, dan Korea Selatan. Namun, satu demi satu, Indonesia menunjukkan bahwa semangat, strategi, dan keberanian bisa mengalahkan prediksi statistik. Melawan Argentina di perempat final, Indonesia tampil penuh determinasi dan berhasil menang dramatis. Di semifinal, mereka menghadapi Inggris yang dilatih oleh legenda sepak bola Wayne Rooney. Rooney bahkan tercengang melihat kelincahan dan kecerdasan taktik anak-anak Indonesia. Tanggal 13 Oktober 2025 menjadi hari bersejarah. Stadion utama di Doha dipenuhi sorak-sorai penonton dari berbagai negara. Indonesia menghadapi Jepang, tim yang dikenal dengan teknik tinggi, stamina luar biasa, dan mental juara. Selama 2 babak penuh, Jepang mendominasi penguasaan bola. Statistik menunjukkan 70% ball possession untuk Jepang. Serangan demi serangan dilancarkan ke gawang Indonesia, namun pertahanan Garuda Muda tampil luar biasa. Kiper Indonesia yang baru berusia 11 tahun menjadi pahlawan dengan 5 penyelamatan krusial. Indonesia hanya sesekali melakukan serangan balik, namun tetap berbahaya. Meski tidak ada gol tercipta, semangat juang anak-anak Indonesia membuat dunia terpana. Saat peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0. Adu penalti pun tak terhindarkan. Jepang, yang biasanya sangat kuat dalam eksekusi penalti, justru goyah. 2 penendang mereka gagal menaklukkan kiper Indonesia. Sementara 2 penendang Indonesia berhasil mencetak gol dengan tenang dan penuh percaya diri. Skor akhir adu penalti, 2-1 untuk Indonesia. Tangis haru, pelukan, dan teriakan kemenangan meledak di stadion. Indonesia resmi menjadi juara dunia U12. Meski datang dengan prediksi 2% untuk menang, anak-anak Indonesia tidak pernah gentar. Mereka bermain dengan hati, bukan sekadar strategi. Dari Sabang sampai Merauke, dukungan untuk timnas U12 mengalir deras. Media sosial dipenuhi doa dan semangat. Bahkan beberapa sekolah mengadakan nonton bareng untuk menyaksikan final. Kemenangan ini membuat dunia menoleh ke Indonesia. Media internasional seperti BBC, ESPN, dan Al Jazeera menyoroti keberhasilan Indonesia sebagai bukti bahwa sepak bola tidak bisa diukur hanya dari statistik. Wayne Rooney yang menyaksikan langsung semifinal mengatakan Indonesia punya masa depan yang cerah. Mereka bermain dengan hati dan kecerdasan yang luar biasa. Kemenangan ini bukan hanya soal trofi. Ini adalah titik balik bagi sepak bola usia dini di Indonesia. Pemerintah mulai merancang program pembinaan usia dini yang lebih sistematis. Klub-klub lokal mulai membuka akademi sepak bola dengan standar internasional. Anak-anak di seluruh Indonesia kini punya mimpi baru, menjadi bagian dari timnas U12. Kiper Indonesia menjadi sorotan dunia. Dengan refleks luar biasa dan ketenangan yang tak biasa untuk anak seusianya,
Ia menjadi pahlawan dalam adu penalti. Kapten Timnas U12 dikenal sebagai anak yang tenang dan bijak. Ia memimpin rekan-rekannya dengan semangat dan motivasi tinggi, bahkan saat mereka diserang habis-habisan oleh Jepang. Pelatih Timnas U12 adalah sosok yang tak banyak bicara, namun penuh strategi. Ia merancang formasi yang fleksibel dan menyesuaikan dengan lawan. Dalam final, ia memilih strategi bertahan total dan menunggu momen adu penalti, keputusan yang terbukti jitu. Kemenangan Timnas U12 Indonesia adalah bukti bahwa sepak bola bukan sekadar angka, statistik, atau prediksi. Ini adalah permainan hati, semangat, dan takdir. Dengan hanya 2% peluang, Indonesia membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi nyata. Dunia kini tahu, Indonesia bukan hanya negara pencinta sepak bola, tapi juga negara juara, dan semuanya dimulai dari anak-anak berusia 12 tahun yang berani bermimpi besar. Setelah menjuarai Piala Dunia U12 di Qatar, Timnas U12 Indonesia dijadwalkan akan mengikuti turnamen bergengsi lainnya tahun depan. Toulon Cup 2026 yang akan mempertemukan para juara dunia sebelumnya dan tim-tim elit dari berbagai benua Toulon Cup atau Maurice Revello Tournament adalah salah satu turnamen kelompok umur paling prestisius di dunia. Meski awalnya dikenal sebagai ajang U20, edisi khusus untuk U12 akan digelar tahun depan sebagai bentuk penghormatan terhadap generasi emas sepak bola muda. Turnamen ini telah melahirkan banyak bintang dunia seperti Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, dan James Rodriguez. Karena keberhasilan luar biasa Timnas U12 Indonesia di Qatar, mereka mendapat undangan khusus untuk berpartisipasi di Toulon Cup 2026. Turnamen ini akan diikuti oleh Jepang, runner-up Piala Dunia U12, Brasil, juara Dunia U12 tahun sebelumnya, Prancis, Argentina, dan Spanyol, juara regional. Partisipasi di Toulon Cup bukan hanya soal prestis, tapi juga kesempatan untuk menguji kemampuan melawan tim-tim terbaik dunia. Setelah membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi juara dunia, tantangan berikutnya adalah mempertahankan reputasi tersebut di ajang yang lebih kompetitif. Toulon Cup akan menjadi panggung pembuktian bahwa generasi emas Indonesia bukan hanya satu musim, tapi awal dari era baru sepak bola nasional. Admin ingatkan, setelah menonton video ini, jangan lupa subscriber, like, dan komen. Terus dukung Mimin supaya bisa memberi berita terbaru setiap hari seputar kabar Timnas Indonesia hingga dunia.